أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وبالله نستعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الميامين المنتجبين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم أنطقني بالهدى وألهمني التقوى اللهم صل على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد warzuqna fid dunya ziyaratahum wa fil akhirati syafa'atahum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segenap puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat, karunia, hidayah, inayah yang sampai saat ini masih tercurah kepada kita semua. Salawat dan salam senantiasa kita aturkan keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta segenap ahlul bait, dan salam kepada sahabat-sahabat beliau. Setelah kemarin kita membahas atau sebelumnya kita membahas mengenai sifat Allah Subhanahu wa taala, sifat fi'liyah Allah Subhanahu wa taala, yaitu rububiyah, yaitu sang pengatur, Allah yang mengatur, Allah yang memelihara keberlanjutan dan keteraturan makhluknya. Allah tidak hanya menciptakan, tapi Allah juga mengawasi dan menjaga keberlangsungan makhluknya atau wujud makhluknya, dan itu yang kemudian kita mengenal dengan sifat rububiyah. Kita menyeru Allah dengan ya Rabb atau ya Rabbi atau ya Rabbana sebagai bentuk wujud daripada keyakinan kita Allah Subhanahu wa taala yang menjaga keteraturan kita setelah menciptakannya, keteraturan makhluk setelah menciptakannya. Kali ini kita akan masuk kepada sifat fi'liyah yang lain dari sifat fi'liyah Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi kita sudah membahas sifat fi'liyah adalah sifat nisbiyah atau sifat relatif yang lahir atau muncul karena nisbah atau hubungan yang kita lihat antara Allah dan makhluknya. Sekali lagi, semua terpulangnya nanti kepada sifat dzatiyah, bahwa semuanya berasal dari Allah Subhanahu wa taala, baik dari ketika menciptakan kita dan ketika menjaga keberlangsungan kita sampai kemudian mengambil kita. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kali ini kita akan membahas satu sifat fi'liyah yang lain, yaitu al-uluhiyah. Al-uluhiyah dari kata ilah, ilahun yang kemudian sampai kepada satu makna. Ilahun adalah ma'bud yang layak untuk disembah. Ilahun seperti kita pun yang layak untuk dibaca, layak untuk ditulis. Kita pun ilahun dengan wazan yang sama. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat uluhiyah, ketuhanan, dan sifat ketuhanan ini merupakan sifat fi'liyah ketika kita melihat adanya nisbah yang bisa kita pahami sehingga melahirkan sifat uluhiyah, bahwa setiap yang disembah kita nisbahkan kepada yang menyembah, atau pasti ada yang menyembah untuk disebut yang disembah. Ala kulli hal, untuk itu kita langsung saja kepada kitabnya. Hunaka buhuthun katsirah ladal ulama'i haula mafhumil ilah wal uluhiyah dzikrat fi kutubit tafsir. Banyak pembahasan yang dilakukan oleh para ulama seputar mafhum atau pengertian al-ilah atau uluhiyah yang kesemuanya disebutkan di dalam kitab-kitab tafsir. Tapi kita ingin meringkas banyaknya kajian para ulama atau pembahasan para ulama itu. Kata beliau, kata penulis kitab ini, wal makna alladhi nurajjihu li hadzal mafhum, dan makna yang kami lebih cenderung untuk pengertian daripada ilah atau uluhiyah adalah wa annal ilaha, bahwa yang disebut ilah bima'nal ma'bud, maknanya adalah yang diibadahi. Au alladzi yastahiqqul ibadata wa ta'ah, atau yang berhak untuk diibadahi dan ditaati. Mithlu lafdzul kitab, seperti lafaz al-kitab, al-ilah, al-kitab,
wa huwa bima'na al-maktub. Alkitab maknanya adalah maktub yang ditulis. Al-maktub yang ditulis ay asy' alladzi yasluh lil kitabah, atau sesuatu yang layak untuk ditulis. Namanya kitab. Wala dhawi hada. Berdasarkan pengertian di atas, fa innal uluhiyata sifatun idza aradna intiza'aha fala budda an natasawwara idafat ibadatil ibadi wa ta'atihim. Sesungguhnya uluhiyah berdasarkan keterangan di atas, maka sesungguhnya uluhiyah merupakan sifat yang jika kita ingin memahaminya, intiza, kita ingin mengangkatnya, ingin memahaminya, fala budda an natasawwar, maka kita harus juga membayangkan idhafah, membayangkan nisbah antara al-ma'bud, antara ilah dengan ibadatil ibad wa ta'atihim, yakni ibadahnya hamba dan juga ketaatannya. Jadi kita melihat hamba yang taat, maka dia hamba yang beribadah, maka kita nisbahkan uluhiyah kepada yang disembah, yang diibadahi. Wa inna dhallina wa in ittakhadhu alihatan batilatan lahum, dan sesungguhnya orang-orang yang tersesat meskipun mereka mengambil atau menjadikan tuhan-tuhan yang batil bagi mereka, yaitu selain Allah Subhanahu wa taala, walakinnalladzi yastahiqul ibadah wat ta'ah wal khaliq war rabb fahasb, tapi tetap saja yang layak untuk menerima ibadah dan ketaatan adalah Al-Khaliq, pencipta, Ar-Rabb, dan pengatur. Fahasb saja. Wa hadhihi darajatul matlubah minal iman, dan inilah tingkat yang dituntut daripada keimanan. Likulli insan mu'min billah, bagi setiap manusia yang beriman kepada Allah. Jadi ini merupakan tingkat keimanan mungkin yang terendah, tapi ini sudah masuk pada tingkat keimanan, yaitu meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala yang layak untuk menerima ibadah kita. Ai bil idhafati ila imanihi bi anna Allah wajibul wujud, tentunya dengan tambahan keimanan tentang Allah Subhanahu wa taala sebagai wajibul wujud. Wa anahul khaliqul mudabbir, dan juga dialah yang menciptakan dan yang mengatur. Wa man yakhda'ul alam li iradatihi, dan dat yang alam tunduk kepada iradah dan kehendaknya. Yalzam alaihi aidan ayyumina bi annahu alladhi yastahiqul ibadata tuna ghairih. Dia harus, selain itu semua, dia harus ada dalam dirinya keimanan bahwasanya Allah lah atau dialah yang paling berhak untuk menerima ibadah kita dan bukan orang lain. Wa min huna, dari sinilah ukhidha hadzal mafhum fi syiaril Islam, ada satu pengertian yang kemudian menjadi syiar Islam, yaitu la ilaha illallah, dan itulah makna daripada al-uluhiyah, bahwa Allah lah yang layak untuk disembah atau diibadahi. Sahabat Hasan Ahlul Bait yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari sini kita selesai dari pelajaran kita ini. Pelajaran yang kemarin kita sudah bahas ya, kita lihat dulu. Artinya kita selesai dari pelajaran yang ke-10, yaitu sifat fi'liyah. Pada pelajaran yang ke-11 kita akan membahas sifat fi'liyah yang lain selain dari sifat fi'liyah masyhur yang kemarin kita bahas, ya, dari mulai khaliqiyah, kemudian ar-rububiyah, kemudian al-uluhiyah yang baru saja kita bicarakan. Itu masih ada sifat yang kemudian dilanjutkan pada pelajaran yang ke-11. Kita langsung masuk kepada pelajaran yang ke-11. Pelajaran yang ke-11 tentang sifat-sifat fi'liyah Allah yang lain. At-Darsul Hadi Asyar, pelajaran 11, Sairu Sifatil Fi'liyah, sifat-sifat fi'liyah yang lain.
Ini diawali dengan muqaddimah, kemudian sifat iradah, al-hikmah, al-kalam al-ilahi, as-sidq. Al-iradah kehendak, al-hikmah adalah hikmah, al-kalam al-ilahi firman Allah, dan as-sidq atau kebenaran, kejujuran. Sadaqallahul aliyul azim, sebagaimana sering kita ucapkan. Diawali dengan muqaddimah. Minal mawadhi al-muthirah fi ilmil kalam, termasuk topik-topik yang cukup muthirah, yang cukup berpengaruh ya, muthirah yang cukup menghebohkan fi ilmil kalam, dalam ranah ilmu kalam, adalah maudhu'ul iradatil ilahiyah, adalah pembahasan mengenai kehendak. Iradah adalah kehendak ketuhanan atau kehendak Allah, kehendak Tuhan. Haitsu turihat ala bisatil bahsi min jawanib adidah, karena pembahasan ini bisa dibahas dari berbagai macam sudut. Wa asbutu khawlaha niza'at wa khilafat, dan tumbuh daripada kajian-kajian dari berbagai sudut pandang itu muncullah niza'at wa khilafat, perbedaan bahkan pertikaian. Wa amtal, ini pertikaian ilmiah pastinya. Amtal seperti hal annal irada minas sifati dzatiyah am minas sifatil fi'liyah. Misalkan pembahasan atau dua pendapat, yang satu mengatakan atau pertanyaan yang muncul sehubungan dengan iradah ini, apakah iradah merupakan sifat dzatiyah atau sifat fi'liyah? Wahal annal iradah qadimah am hadithah, iradah Allah itu qadim ya, kekal, au hadithah atau tidak kekal, sesaat ya. Wahal hiya wahidah am muta'addidah, apakah iradah Allah itu satu atau banyak ya, berbagai macam iradah. Hada bil idhafati ila al-buhuth allati ta'arradat laha al-falsafah hawla mutlaq al-irada wa khasatan al-irada al-ilahiyah. Dan ini belum lagi kalau kita melihat pembahasan-pembahasan yang dipaparkan oleh filsafat seputar kemutlakan iradah atau kekhususan iradah Allah Subhanahu wa taala. Wa minal wadhih anna dirasah hadzal mawdhu' dirasah muwassa'ah. Dan yang jelas bahwasanya pembelajaran topik ini dengan metode atau dengan dasar filsafat dan lain sebagainya adalah dirasah muwassa'ah, adalah satu kajian yang sangat luas. La tatala'am wa hadzal kitab, yang mungkin tidak sesuai untuk kitab yang kecil ini. Lidzalika nuwadhih fil bidayah mafhumul iradah, untuk itu kita akan menerangkan terlebih dahulu mengenai pengertian iradah. Wa ba'da dzalik nata'arrad lidirasatin mujazah haulal iradah al-ilahiyah. Kemudian setelah kita menjelaskan mengenai pengertian iradah, setelah itu kita akan memaparkan kajian ringkas mengenai iradah al-ilahiyah. 6. Al-iradah. Apa itu iradah? Inna lafzatal iradah fil isti'malatil 'urfiyyah tusta'malu fi ma'nayaini 'alal aqal. Iradah dalam penggunaannya secara uruf, secara umum ya, paling tidak digunakan untuk dua makna. Paling tidak, mungkin ada makna yang lain, tapi paling tidak ada dua makna. Ahaduhuma, salah satunya adalah al-mahabbah, yaitu cinta, mahabbah. Watsani at-tasmim 'alal qiyam bi amalin. Yang kedua bermakna tekad untuk melakukan sesuatu. Jadi yang pertama bermakna mahabbah atau cinta. Ana urituka, artinya ana uhibbuka. Ada juga uritu, arada yuritu, menginginkan, menghendaki dengan sungguh-sungguh atau bertekad untuk melakukan sesuatu. Wal ma'na al-awwal, yaitu mahabbah, makna yang pertama wasi'un jiddan min haitsu majalatihi. Makna yang pertama sangat luas ya kalau kita bicara mengenai mahabbah. It yashmul mahabbatul asya al-kharijiyah, karena itu mencakup juga
kecintaan kepada hal-hal yang bersifat kharijiyah atau materi ya. Sangat umum, misalkan ana uridu hadal makan, ana uridu hadal syai'. Saya menginginkan sesuatu ini, misalkan menginginkan emas misalkan. Ana uridu dhahab. Ana uridu dhahab misalkan. Ana uridu al-fiddah, saya ingin perak misalkan. Wa af'al syakhs nafsih atau perbuatan seseorang itu sendiri, misalkan ana uridu an adhab, ana uridu an adkhul, ana uridu an akhruj misalkan. Wa af'al akharin juga berhubungan dengan fi'il atau perbuatan orang lain, misalkan Zaitun yuridu an dan sebagainya. Zaid ingin, jadi lebih kepada ingin. Nah, mahabbah itu sebenarnya ingin. Khilafan lil makna tsani, beda dengan makna yang kedua. Fa innahu yusta'malu fi khususi af'ali syakhsi nafsihi. Bahwasanya mahabbah iradah itu kata iradah digunakan untuk makna yang khusus untuk perbuatan-perbuatan seseorang tertentu. Ya, iradatuhu. Wal iradah bil ma'na al-awwal, dan iradah dengan makna yang pertama yaitu mahabbah, wa in kanat fil insan min qabilil a'rad wal kaifiyat nafsaniyah, meskipun dalam diri manusia merupakan aradiyat kalau dalam mantik, sesuatu yang bukan zat manusia, wal kaifiyat nafsaniyah, dan satu kondisi psikologis seseorang, walakinnal aqla yumkin an yatasawwar laha mafhuman aman, tapi akal bisa membayangkan satu mafhum yang bersifat umum, bitajridihi anin naqais, dengan menghilangkan dari berbagai macam kekurangan. Bihaitu yaqbalu sidq wal itlaq alal mawjudatil jauhariyah, di mana mahabbah juga bisa kita nisbahkan kepada wujud jauhariyah, ya. Bal hatta ala Allah Ta'ala, jadi bisa kita juga nisbahkan mahabbah itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi iradah bimana mahabbah itu bukan berarti tidak bisa dinisbahkan pada Allah, bisa saja, cuma mahabbah itu terlalu umum, mencakup segala sesuatu termasuk yang bersifat materi. Sementara yang ingin kita bahas adalah dimensi ilahiyah, karena ini berbicara mengenai iradah yang merupakan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kama yaqumul aqlu bi muhimmati tajrid hadhihi fil ilmi, sebagaimana akal juga memiliki kepentingan untuk memilah tajrid, ya, tajrid mujarrad, ya, hadil fil ilm, terutama pada masalah ilmu. Jadi kan Allah alim, Allah yuhib misalkan juga sama. Nah, di sini bisa kita nisbahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi dalam konteks tajarrud, dalam konteks kita melihat Allah sebagai wujud mujarrad yang tidak terikat oleh ruang maupun waktu atau segala sesuatu. Wa min huna yumkin an yu'ad al-hub alladhi yutlaq ala mahabbatillahi li dzatihi aidan min sifati dzatiyah. Karena itu makna yang pertama yaitu al-hub atau cinta itu bisa juga dinisbahkan kepada mahabbah Allah itu sendiri atau termasuk sifat dzatiyah. Mahabbah adalah sifat dzatiyah. Bisa juga seperti itu. Sebenarnya tergantung bagaimana kita menemukan satu persepsi yang tidak bertentangan dengan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kesempurnaan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mahabbah ini. Maka mahabbah secara mutlak, yaitu mahabbatullah, itu merupakan sifat dzatiyah. Nah, idan fa in kana al-murad min al-iradati ilahiyah hubbul kamal, maka jika yang dimaksud dengan iradah ilahiyah adalah hubbul kamal, alladzi yata'allaq awalan bi kamalih, yang pertama kali berhubungan dengan kesempurnaannya, wa tsaniyan bi kamalati sairil mawjudat, yang kedua adalah cinta kepada kesempurnaan wujud-wujud yang lain, min haitsu ya atharun li kamalihi, sebagai
hasil daripada kesempurnaannya sendiri, amkan lana an na'uddaha min sifati dzatiyah. Kita bisa memasukkan al-hub atau cinta itu sebagai sifat dzatiyah. Kesempurnaan adalah zatnya Allah Subhanahu wa taala. Wa takunu sifatun qadimah wahidah, dan sifat qadimah wa takunu sifatun qadimatin wahidah, dan sebagai satu sifat yang qadim, yang kekal. Karena zat Allah kekal, maka sifat dzatiyah pastilah kekal. Wa ainu dzatil ilahiyatil muqaddasah, dan karena itu merupakan ainu zat. Ketika kita mengatakan hubbullah, bukan ada Allah dan ada hub, tidak, tapi zatnya Allah adalah hub atau mahabbah. Sebagaimana ilm, Allah alim, bukan berarti Allah memiliki ilmu, tapi Allah atau ilmu dan Allah adalah satu zat, zat al-muqaddasah. Wa amal iradah bimakna tasmim, adapun iradah yang bimakna tasmim alal qiyami bi'amalin, tasmim atau tekad untuk melakukan satu perbuatan, fahiya bila syak minas sifatil fi'aliyah. Kalau maknanya makna yang kedua, yaitu tekad untuk melakukan satu amalan, maka tanpa diragukan lagi bahwa itu merupakan sifat fi'aliyah. Nah, ketika tidak melakukan sesuatu, dia tasmim, ada satu tekad. Nah, kita mengatakan idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Haitsu tatahaddad wa tataqayyad bi quyudin wa tahdidatin zamaniyah. Karena ketika kita mengatakan tekad untuk melakukan satu amalan, amalan itu sesuatu yang bersifat materi, pasti dari sudut pandang manusia dibatasi oleh ruang maupun waktu. Haitsu tatahaddad, di mana itu dibatasi, wa tataqayyad, dan terikat bi quyudin wa tahdidat zamaniyah, terikat dengan ikatan-ikatan zaman. Bilihadi ta'alluqiha bil umuril haditsah, karena itu berhubungan dengan perkara-perkara yang terjadi. Ya. Misalkan begini, Allah menginginkan menjadikan satu tanaman tumbuh dengan baik misalkan. Maka otomatis kita melihat bahwa tanaman itu sendiri adalah materi yang dilingkupi oleh ruang maupun waktu. Kemarin belum tumbuh, sekarang sudah tumbuh, besok mungkin tumbuh lagi lebih besar, dan lain sebagainya. Maka menjadi sifat fi'liyah. Kama yulahad dzalika fil istimalatil qur'aniyah, sebagaimana kita diperhatikan pada penggunaan Qur'aninya, seperti innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Saya kira maknanya sahabat Hasan Ahlul Bait sudah memahaminya, bahkan sudah hafal pastinya. Walakin yalzamu ta'kid, tapi perlu ditekankan, ala anna ittisafallahi bisifatil fi'liyah, bahwasanya mensifati Allah dengan sifat fi'liyah la ya'ni husula taghayyurin fi dzatil ilahiyah, tidak bermakna terjadinya perubahan pada zat Allah, au huduts aradin fihi, atau mengalami perubahan sebab-sebab yang menyebabkan ia berubah. Bal yakni, tapi yang dimaksud adalah antulahat adhafatun wa nisbatun baina dzat al-ilahiyah wa makhluqatih. Tapi diperhatikan adanya atau yang disorot adalah idhafah atau nisbah antara zat ilahi dan makhluknya. Min zawiyatin khassah, dari sudut tertentu. Wa fi dhilli syurutin muayyanah, dan dalam koridor syarat-syarat tertentu. Wayuntaza min khilali dzalika mafhumun idhafi, maka dilahirkanlah dari situ mafhum atau pengertian yang bersifat relatif, muayyan tertentu, ya, pengertian tertentu yang bersifat relatif, bahwa ahadu sifatil fi'liyah, yang kemudian kita melihat bahwa iradah adalah sifat fi'liyah karena tekad untuk melakukan satu perbuatan. Naam, wa fi majalil iradah tulahat hadhir rabitah. Dan pada masalah iradah ini diperhatikan, kita bisa memperhatikan hubungan ini. Wahia anna kulla makhluqin innama yukhlaqu min jihati tawafurihi alal kamal wal khair wal maslahah. Sesungguhnya setiap makhluk itu diciptakan dengan dipenuhi potensi untuk sempurna, potensi kebaikan dan maslahat. Fayakunu wujuduhu fi zamanin wa makanin
muayyanain bi kaifiyatin khasah. Maka wujudnya itu pasti pada zaman tertentu, tempat tertentu, dan dengan cara tertentu. Muta'alliqan lil ilmi wal mahabbah al-ilahiyah, yang berhubungan dengan ilmu dan mahabbahnya Allah Subhanahu wa taala. Waqad khalaqahu Allah taala bi ikhtiyarih. Allah telah menciptakan manusia dan ikhtiarnya. Tuna an yaghurahu ahadun min khalqih ala hadzal khalq. Tanpa ada yang mengintimidasi, tanpa ada yang mengintervensi dalam penciptaannya. Wa bi mulahadati hadhil alaqah, dan memperhatikan hubungan ini, yuntaza al-mafhum al-idhafi alladhi yusamma bil iradah. Maka lahirlah pengertian idhafah, pengertian nisbah, pengertian nisbi relatif yang kita namakan al-iradah. Al-iradah. Wahia tatahaddad wa tataqayyad min jihati ta'alluqiha bi syai'in mahdud wa muqayyad. Dia iradahnya sekarang terbatas karena ia berhubungan dengan sesuatu yang terbatas, yaitu misalkan manusia. Iradah Allah untuk menciptakan sesuatu, sesuatu itu terbatas. Ya. Wa yatasif hadzal mafhum al-idhafi bil huduth. Dan mafhum yang dinisbahkan ini pastilah berhubungan atau pastilah berada pada dimensi keterbatasan, berhubungan dengan bil hudud, ya, sesuatu yang baru tadinya tidak ada menjadi ada, karena kan Allah menginginkan sesuatu kun fayakun, maka yang tadi tidak ada menjadi ada. Artinya berhubungan dengan sesuatu yang tadinya tidak ada menjadi ada. Berarti kemarin Allah belum beriradah, sekarang beriradah. Itu yang kemudian kita sebut dengan sifat fi'liyah. Iradah sebagai sifat fi'liyah. Ya, karena ketika Allah menciptakan sesuatu, maka sesuatu yang diciptakan itu, ya Allah menghendaki menciptakan sesuatu. Misalkan idza arada syai'an ayaqula lahu kun fayakun. Allah menghendaki sesuatu, maka lahirlah seorang manusia hari ini yang kemarin belum lahir. Ini kemudian memberikan gambaran relatif atau nisbah atau nisbi, bahwasanya kemarin Allah belum beriradah, sekarang sudah beriradah. Ya, menjadi dibatasi oleh zaman. Dzalika li'anna al-idhafah tabi'ah lit-tarafain. Ya, karena yang namanya idhafah, penisbahan itu mengikuti dua sisinya. Wal huduth wal kathrah fi ahadi tarafain, dan huduth yaitu kebaruan, wal kathrah dan juga penambahan menjadi banyak, fi ahadi tarafain pada salah satu sudutnya, yakfi fi syarayati hadil awsaf lil idhafati nafsiha. Ini cukup untuk menisbahkan sifat-sifat idhafah atau sifat-sifat relatif Allah Subhanahu wa taala. Jadi iradah adalah sifat Allah yang fi'liyah. Ketika iradah itu kita maknai dengan tekad atau kehendak untuk melakukan sesuatu. Untuk melakukan sesuatu berhubungan dengan sesuatu. Sesuatu itu dibatasi oleh ruang dan waktu. Maka terjadilah satu kondisi di mana makhluk melihat Sang Khalik seakan-akan terbatasi oleh ruang dan waktu. Padahal sebenarnya tidak, itu sudut pandang Al-Khalik. Tapi kalau iradah itu kita maknai dengan mahabbah, maka iradah itu adalah sifat dzatiyah, sifat dzatnya Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak akan lepas dari pembahasan mengenai takdir. Dan pembahasan mengenai takdir ini adalah pembahasan yang selalu menciptakan pertanyaan, menciptakan perdebatan pada setiap zaman di mana pembahasan itu dilakukan. Mulai zaman dulu sampai zaman sekarang. Ilmu kalam adalah ilmu yang lahir karena munculnya syubhat-syubhat tentang ketuhanan, tentang wujud, wajibul wujud dan lain sebagainya. Maka lahirlah ilmu kalam. Pada zaman Rasulullah tidak ada ilmu kalam. Baru setelah kemudian munculnya syubhat-syubhat, maka ilmu kalam merupakan reaksi atas munculnya syubhat-syubhat itu. Reaksi yang bertujuan untuk memurnikan pemahaman atau akidah kita ini, keyakinan kita ini dari berbagai macam syubhat. Ketika kita berbicara mengenai iradah dan nisbahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka iradah Allah Subhanahu wa taala itu menjadi sifat fi'liyah ketika kita lihat daripada sudut pandang makhluknya.
Karena ketika sekarang saya punya sesuatu, kemarin saya tidak punya sesuatu. Maka kemarin Allah tidak beriradah memberikan saya sesuatu, hari ini Allah beriradah memberikan saya sesuatu. Itu yang kemudian melahirkan satu pandangan dimensional dari makhluk kepada Sang Khalik, bahwasanya Sang Khalik memiliki sifat fi'liyah. Ya. Adapun pada hakikatnya semuanya kembali zat Allah Subhanahu wa taala, hanya saja keterbatasan manusia yang kemudian menjadikan ia seakan-akan meletakkan batas juga pada zat Al-Khaliq. Karena sebenarnya itulah pandangan manusia. Karena itu selain kita mempelajari sifat-sifat seperti ini, kita juga harus meyakini bahwasanya semua kesempurnaan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesempurnaan yang tidak terbatas oleh ruang maupun waktu adalah kekuasaan dan kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala yang tidak bisa dibandingkan dengan kesempurnaan apapun. Karena Allah Subhanahu wa taala, kemarin kita sudah bahas, adalah Sang Khalik, yang mudabbir, dia adalah ilah. Dan baru saja kita sebut dengan iradah. Iradah adalah sifat fi'liyah. Selalu ingat bahwasanya ketika kita membahas sifat fi'liyah, pada dasarnya kita sedang memandang Allah dengan sudut pandang kita. Karena kita adalah makhluk yang terbatas, memandang dengan keterbatasan. Kita sendiri memiliki batas ruang dan waktu. Insya Allah pembahasan mengenai hikmah sebagai sifat fi'liyah Allah Subhanahu wa taala yang lain dan juga sifat-sifat yang lain akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang insya Allah. Selalu berdoa mudah-mudahan hari yang diawali dengan khidmat ilmu ini akan memberikan berkah kepada kita semua. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.